itu sudah keliru, itu tidak ya. Sudah tidak tahu bagaimana prosedurnya. Itu Ibu, kalau kita berikan proposal ke kementerian, ya Bupati tentu mempercayai dinas teknisnya. Itu yang lebih tahu lah. Presiden mengangkat menterinya untuk membantu dia. Bupati mengangkat kepala dinasnya untuk membantu dia. Kalau ada oknum siapapun dia, itu tidak benar, bukan tidak memenuhi kriteria sudah tidak benar, ngaco itu. Hai, Viewer Ngaco, kita kedatangan tamu jauh. Kalau nggak salah perjalanannya itu 1 jam dari Nias, 3,5 jam dari Nias Barat ke Gunung Sitoli, dari Gunung Sitoli ke Kuala Namu 1 jam, dari Kuala Namu ke Jakarta 2,5 jam. Halo Pak Bupati, apa kabar? Halo, kabar sehat. Ya. Sampai juga di Indopos. Kita lagi ada di acara ngobrol ala Indoposko, Pak Bupati. Salam sehat. Apa kabarnya? Sehat-sehat, Bu. Iya. Perjalanan yang melelahkan tentunya, Pak Bupati. Benar, tapi dengan tekad yang baik, ya hilang itu semua. Semangat. Keren. Tekadnya berapi-api loh setiap ngobrol sama Pak Bupati ini. Agak-agak seperti terlihat muda, tapi sudah setengah tua, tapi semangatnya 19 tahun. Amin. Demi masyarakat, ya saya yakin Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melakukan yang terbaik. Karena untuk daerah kita. Modal semangat dulu ya Pak ya? Satu harus ada itu Bu, harus modal semangat dulu. Kalau loyo semangat ya tidak bisa menjadi pemimpin. Betul. Pemimpin yang bahkan kalau saya bilang perjuangan pemimpin-pemimpin yang di garda terdepan seperti Nias itu kan kalau ibarat dari Indonesia bagian barat itu terdepan ya. Terdepan harusnya. Kalau kita bilang terluar nanti seperti meminggirkan. Kalau memberikan penghargaan, Anda adalah penjaga wilayah terdepan Indonesia. Betul. NKRI. Pak Bupati, boleh dong diceritain sejak memimpin Kabupaten Nias Barat sebagai Bupati ini, apa sih kira-kira yang bisa digambarkan dan diceritakan ke masyarakat Indonesia dan Viewer Ngaco pada umumnya? Baik Bu, terima kasih. Ya, selamat berjumpa. Ya, saya latar belakang saya dulu politisi. Sejak 2004 saya masuk anggota Dewan. Saya 3 periode anggota Dewan. Setelah itu 2016 yang lalu saya... Dewannya di Nias Barat? Nias dulu. Oh, iya. Waktu belum mekar dulu Nias. Ya, habis setelah mekar terpilih lagi. Ya, sudah 3 periode. Pada 2015 yang lalu pilkada saya mencalonkan berpasangan dengan calon bupati. Ya, kami menang. Dan 2020 kemarin saya mencalonkan menjadi bupati, ya syukur sama Tuhan menang. Oh, berarti dari bawah anggota legislatif dulu, wakil bupati, lalu sekarang bupati. Benar sekali. Berarti menikmati semua ya? Menikmati penderitaan dan penderitaan karena berbuat untuk masyarakat ini. Ya, untuk pejabat itu jangan kejar senang. Ya, kalau pejabat idenya mengejar kesenangan, ya sudah salah. Karena pejabat itu adalah harus melayani masyarakat, berbuat baik kepada masyarakat, dan memikirkan bagaimana kemajuan daerahnya. Kalau di benang saya, kepala daerah itu ada raja. Ternyata raja yang melayani ya? Oh tidak. Oh bukan? Oh kalau diri kepala daerah menganggap dia raja, ya jangan menjadi kepala daerah. Ya kita, kepala daerah, bukan dilayani, tapi melayani. Filosofi yang tepat. Ya, tapi apa itu selama ini para kepala daerah bisa memaknai arti kepala daerah dengan sesungguhnya? Saya rasa ya mudah-mudahanlah para rekan-rekan kepala daerah bisa memahami makna itu, tapi saya rasa tidak semua kepala daerah bisa memaknai itu. Tapi ya, apalagi kita dari keluarga, dari daerah sangat terpencil, ya segala sesuatu yang diderita oleh masyarakat, ya sudah ada. Harus derita dan sudah kita tahu.
Sudah kita tahu, makanya kita bisa mengimplementasikan terhadap diri kita. Saya sebagai bupati sekarang tentu saya sudah membaca apa yang diinginkan oleh masyarakat. Sudah tahu, sudah duluan saya tahu. Ya, apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan. Ya hanya saja kita sebagai kepala daerah, ya keterbatasan di daerah kita ini kan, memang hati ini ingin melakukan sesuatu yang lebih baik lagi kepada daerah. Tapi keterbatasan kemampuan keuangan daerah kita, Ibu, dari pusat dan juga DAU kita di daerah sangat terbatas, makanya kita efisiensi, ya, dana yang ada itu. Nah, sehingga walaupun sedikit dia bisa kita salurkan kepada masyarakat. Dan memang tantangan ada, ya. Tapi bagi saya tantangan itu ringan bagi saya, ya ringan ya. Biasa itu ada tantangan. Tapi ringan, tapi ringannya ya kita melakukan setulus hati itu. Dengan tulus, ikhlas dan sungguh-sungguh itu. Yeah. Tanpa ada hati yang yang tulus dan semangat yang berapi-api ya untuk kebaikan. Apa yang memicu lahirnya semangat berapi-api ini, apa yang menjadi pendorong dasarnya? Berangkat dari mana? Oh ini Bu, saya lihat bahwa suatu daerah tidak ada orang lain yang bisa membangun daerah itu selain putra-putri sendiri-sendiri. Tapi jarang oknum masyarakat yang ada hati tulus dan semangat untuk membangun daerah itu. Tidak semua orang memiliki itu. Tapi niat itu ya, semangat itu yang mendorong saya untuk bersemangat untuk masyarakat ini, untuk membangun daerah ini, untuk lebih baik kemajuan daerah Nias Barat yang saya pimpin itu. Nah, berarti dengan adanya semangat ini menjadi power. Itu power kita untuk apa? Melakukan yang baik. Pak Bupati Kanoki juga bisa melihat apa sih sebenarnya yang terberat dalam memimpin Nias Barat? Harusnya kita ngelihat dulu yang terberat, baru yang ringan. Nanti kita lebih easy melakukan. Yang terberat ya memimpin, tapi saya katakan tadi tidak berat. Iya, semua dianggap ringan karena ada semangat. Ya, karena semangat. Yang terberat tadi satu di daerah sana sesuai dengan visi misi yang telah kami cetuskan. Yang terberat dulu apa? Tapi saya katakan tidak berat menurut saya karena ada semangat kita, ketulusan, niat baik untuk melakukan terhadap masyarakat. Yang terberat satu. Karena kita di sana sudah ada label 3T ya, daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Dan juga label kedua, kita daerah kemiskinan ekstrim. Nah itu, tapi menurunkan angka kemiskinan ini yang agak berat bagi kita, karena kita di sana baru mencapai dari 26,85% tahun lalu, tahun ini baru kita masuk ke 24, angka kemiskinan ya, turun menjadi 24,75%. Ya. Kenapa bisa ada angka kemiskinan ekstrim? Kan kita mancing aja dapat ikan, nanam singkong, tumbuh singkong. Itu yang saya harapkan Ibu, itu. Tentu tahu di sana daerah pantai. Tapi itu yang saya sayangkan dan itu yang saya teriak lah. Sampai tinggi lagi 24,75. Betul, 24,75%. Saya teriak kepada Kementerian Perikanan Kelautan. Tolonglah perhatikan Nias Barat ini. Dari segi nelayan, alat-alat tangkap tidak ada, masih tradisional. Infrastruktur tidak ada. Ya. Ikannya ada, kail untuk mancing tidak ada. Ya, betul. Itu yang saya minta itu. Ya, karena sumber daya alam kita di sana begitu bagus. Ya, dan itu yang kita harapkan. Dan angka kemiskinan ini yang target nasional kan kurang lebih 10% ya. Iya, untuk 2024 ya. 24. Ya, itu yang agak berat dan apalagi target provinsi sama kita 5%. Oh. Ya.
Tapi lebih tinggi lagi. Ya lebih tinggi lagi. Tapi itu yang agak beban bagi saya menurunkan angka kemiskinan ini. Tapi saya tidak patah semangat untuk tetap berjuang melakukan yang terbaik untuk itu. Ya. 2 tahun loh Pak Bupati. Baru 2 tahun. Ini kalau menurut saya seperti mengawang-awang loh targetnya. Ya. Bagaimana pendapatnya seorang kepala daerah? Walaupun baru 2 tahun dan nanti 2024 pilkada lagi, saya tidak memikirkan hanya singkat. Tapi sepanjang kita memimpin, selalu kita berbuat yang terbaik. Kita efisiensi dana yang ada. Ya, apalagi di sana Ibu. Ya mungkin ya, bukan saya tuduh daerah lain. Saya pimpin daerah sana itu. Ya, ada istilah kita dengar-dengar di beberapa media. Lelang jabatan, jual beli jabatan. Nias Barat itu 0. Mulai jabatan terkecil sampai kepada eselon 2A itu. Saya tidak bebankan sesen pun kepada mereka. Itu tujuan saya agar pemerintahan ini terperbaiki. Ini bagian langkah dari reformasi birokrasi. Itu reformasi birokrasi. Tidak pernah dan bisa diteliti. Ya, bisa diteliti dan satu-satunya saya rasa itu ya. Bukan saya katakan tadi ya, mungkin mudah-mudahan daerah lain mengikuti jejak Nias Barat juga. Tidak ada istilah jual beli jabatan. Sesen pun tidak pernah saya bebankan kepada para pegawai kita, kepada ASN yang saya tempatkan di jabatan. Ya, siapa yang mampu di situ saya tempatkan. Ya, walaupun sebagian kecil ada yang kecewa. Berdasarkan kemampuan mereka atau berdasarkan kedekatan kekeluargaan? Berdasarkan kemampuan mereka. Ada contoh lagi, ada saudara saya kandung, adik saya kandung, sudah menduduki eselon 2 kepala dinas. Sudah eselon golongan 4. Belum saya kasih sebagai kepala dinas. Ya, saya lihat dulu kemampuannya. Ya, yang saya tempatkan yang ada kemampuan. Walaupun saudara, walaupun kenal, walaupun tim saya. Ya itu, tapi kemampuan mereka. Tentunya bisa diberikan apresiasi ke Pak Bupati kalau terobosannya seperti ini kan. Itu maunya. Di pusat itu genderang bahkan publikasi reformasi birokrasi. Kadang ini bentuk reformasi birokrasi yang dimaksud apa ya? Itulah. Ternyata realisasinya sudah dilakukan oleh Pak Bupati. Sudah kita lakukan. Itu namanya bagian daripada reformasi birokrasi. Ya, tapi ya saya harapkan ya ini juga mendapat respon maunya ya dari pemerintah pusat. Ya, sebagai bagian daripada reformasi birokrasi ini itu yang kita lakukan di Nias Barat. Dan itu pegawai kita juga ya sangat saya nilai sangat sungguh-sungguh bekerja. Dan kalau kita sudah lakukan itu, Ibu, ya, kita tidak segan-segan memberhentikan mereka. Betul, ketika melakukan kesalahan atau ketidakmampuannya ketidakmampuan jawab. Ya. Betul. Kita lihat, kita peringatkan dia 1, 2, 3 kali. Tidak bisa diperbaiki lagi. Oke, out. Copot. Mengapa kita berani itu ya? Tidak ada beban. Tapi kalau kepala daerah telah menerima beban imbalan dari oknum pegawai yang kita berikan jabatan, segan bupati itu mencopot. Ya, segan. Kalau Pak Bupati Keroke ternyata nothing tulus ya, ketika dia tidak bisa implementasi. Tidak. Memang sudah terbukti. Sudah terbukti, bukan hanya saya ngomong. Sudah ada beberapa saya copot itu. Apa komitmen ketika melantik atau ketika mengangkat seseorang tadi sebagai pejabat teknis, kepala dinas dan kabit, kabak dan lain sebagainya? Apa komitmen di awal? Apa yang diberikan? Kalau memang kan biasanya kan ada upeti, ada inian. Tapi ke Pak Bupati apa yang menjadi komitmen mereka? Bentuknya apa? Komitmen mereka, ya karena saya tidak bebani mereka sesen pun. Sungguh itu. Bukan hanya di bibir saya sampaikan itu. Bisa diteliti sedetail-detailnya ke masyarakat. Komitmen mereka 1, tidak melakukan korupsi. Dan bekerja dengan baik pada tugasnya. Ya, bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh. Ya, pelayanan yang selalu saya tekankan.
Nah, itu kan komitmen. Ada nggak perjanjian punishment? Ibaratnya jika Anda sudah ada fakta integritas mereka. Dan dibuat dalam bentuk sign pernyataan di atas materai. Di atas materai. Ada nggak kepala daerah lain melakukan itu? Kurang tahu kalau apa. Seperti perjanjian MOU kerjasama, utang dan sebagainya, itu dilakukan ke pegawainya. Saya lakukan. Kalau buat kesalahan siap diberhentikan, walaupun tidak sampai 6 bulan. Itu saya minta itu ke mereka. Itu sebenarnya poin juga buat Pak Bupati. Ketika orang biasanya kan memang di Undang-Undang ASN menyatakan itu minimal 6 bulan ya. Ya, minimal. Mau begajulan pun si pegawai tadi harus sabar dulu nunggu sampai masa ini. Kecuali fatal. Fatal ya. Nah, tapi di dalam MOU itu tidak di nota kesepakatan integritas tadi nggak sampai tidak fatal. Tidak, membuat kesalahan dia bersedia. Keren juga ya. Ya, dan tentu kita melihat ya. Kita juga, saya juga tidak serta-merta secepat itu. Kita pelajari apakah dia memperbaiki misalnya ada kesalahan administrasi, ada kekurangan, bisa dia perbaiki atau tidak. Kalau tidak, saya tidak segan itu. Berhenti. Tidak jadi beban juga buat Pak Bupati ya. Tidak ada beban. Misi Pak Bupati harus berlari kencang, sprintnya 200 meter per... Pertama saya dilantik dulu, saya menyampaikan arahan pada syukuran awal mulai pekerjaan saya sebagai bupati. Saya sarankan mari kita lari 70 km per jam. Ya, start awal dulu waktu saya tapi saya juga bangga kepada seluruh ASN saya, Bu. Ya. Dari WDP, ya saya sedih itu. Kami meraih WTP. Itu kesemuan daripada para pegawai. Saya terima kasih untuk mereka. Ya. Itu namanya teamwork ya, Pak. Nggak mungkin seorang bupati sendiri, pasti semua OPD harus. Walaupun sehebat apa bupati, Bu, kalau tidak didukung oleh OPD, oleh ASN yang ada, tidak akan. Itu teamwork. Pemerintahan itu kan teamwork. Ya, teamwork. Ya, itu. Betul. Ya. Artinya Pak Bupati juga mengapresiasi kerja mereka karena sangat saya apresiasi. Karena teamworknya jalan, makanya dapatlah raihan wajar tanpa pengecualian. Betul. Itu yang diraih hasil dari 2021 yang didapat di 2022. Ya, saya katakan mari kita lari 70 km per jam. Itu hasilnya. Ya, tidak ada beban yang saya berikan tadi sehingga mereka bekerja dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, Ibu. Betul. Ya, dan tahun ini sudah saya katakan mari kita lari lagi, kita tingkatkan 80 km per jam untuk mengejar ketertinggalan kita, untuk melakukan pekerjaan kita dengan cepat, dengan baik, dan untuk melayani masyarakat. Itu nanti langsing ASN-nya, Pak, kalau diajak sprint terus ya. Tadi 70, 80, ntar lama-lama kita bikin. Tapi kan kalau sudah biasa kan ya lebih ringan badan mereka. Betul. Kalau saya tangkap penjelasan Pak Bupati tadi, itu bagian juga investasi SDM, artinya mendidik mereka mulai dari mungkin dari mindset-nya, behavior daily-nya ASN itu bagaimana berlari kencang gitu ya. Nah, pembangunan lain, Pak Bupati, apa sih kalau ibarat kita lihat, kalau saya lihat di daerah kepulauan ini, pembangunan sumber daya manusia itu sangat sulit. Bagaimana Anda membangun SDM di sana mungkin yang generasi berikutnya untuk mengisi dan membangun daerahnya? Apa yang Anda lakukan? Untuk membangun SDM kita di sana, Ibu, pemerintah Kabupaten Nias Barat itu ya telah memberikan beasiswa kepada anak-anak kita di Nias Barat untuk menuntut ilmu. Ya, kita menjalin kerjasama dan mengupayakan pemberian beasiswa yang saya katakan tadi dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta, dan kepada juga lembaga-lembaga lain. Ya, kita memberikan beasiswa. Ya, dan juga kita memberikan kesempatan juga kepada pegawai negeri sipil meningkatkan kompetensi di bidangnya masing-masing melalui tugas belajar maupun melalui diklat kepemimpinan dan diklat teknis dan fungsional lainnya. Nah, itu yang kita berikan, dan beberapa
kurang lebih 100 lebih mahasiswa ya kita beasiswakan. Ada kedokteran, ada di jurusan-jurusan lain, ya, kita untuk kuliahkan mereka untuk mengantisipasi ke depan nanti, terutama di sana kita memang jujur saya katakan itu ya kita kekurangan SDM. Betul, yang berkualitas tentunya. Yang berkualitas. Dengan memberikan tadi pemahaman, artinya ketika Pak Bupati mengajak mereka lari kencang, mereka sudah tahu porsinya dan knowledge-nya juga sudah terisi dengan memberikan studi banding tadi dengan teman-teman ASN di sana. Betul. Ya. Berbagai, apakah itu ada dalam dan luar negeri? Hanya dalam negeri dulu. Dalam negeri. Ya, ini kita telah memberikan beasiswa itu kepada 110 orang putra-putri Nias Barat untuk melanjutkan di pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, misalnya rinciannya itu ada 20 orang dokter itu, Ibu. Oh, dari dokter dari Nias Barat. Kita kuliahkan di jurusan dokter, 1 orang dokter spesialis. Dan jurusan lainnya ada sekitar 89 orang ya. Telah kita beasiswakan. Dan dalam rangka penataan dan pengembangan di bidang lain ya, ada beberapa dinas kita juga gedor untuk itu. Ya, kita telah atau mau menandatangani MOU dengan Kementerian SDM ya. Kementerian Kelautan Perikanan dan Badan Sumber Daya Manusia. Oke. Ya, kita MOU dengan mereka agar anak-anak nelayan kita dari Nias Barat bisa membangun daerahnya nanti setelah skill yang mereka dapatkan nanti di bangku kuliah. Termasuk di ASN sendiri juga masih tetap skill up masih tetap ditingkatkan tentunya Pak Bupati untuk diajak berlari kencang tadi. Betul. Di sisi apa sih kira-kira dari ASN ini yang perlu terus ada penajaman pemantapan sesuai dengan kebutuhan target prioritinya Pak Bupati? Misalnya di sana itu yang utama pertanian, ketahanan pangan, perikanan, pariwisata dan lain sebagainya, sesuai dengan sumber daya alam. Di bidang mana yang perlu terus di skill up-nya ditambah? Di bidang pendidikan dulu ya itu sudah saya sampaikan tadi ya. Di bidang pendidikan ada 600 lebih ya dari guru-guru dari PAUD, guru SD, SMP yang melaksanakan pelatihan yang diimpor dari luar ke dalam kayak pelatih-pelatihnya itu terakhirnya dari luar ya, untuk pendidikan dan untuk pertanian kita genjot juga itu ya, di mana untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat petani Ibu ya, dan nelayan, pemerintah secara berkelanjutan itu yang melakukan pembinaan dan telah memberikan bantuan kepada beberapa petani ya, apalagi kemarin ya melalui penyediaan bantuan peralatan dan sarana prasarana penangkar benih padi unggul ya seluas 25 hektar dan memfasilitasi juga pengadaan dan pendistribusian bantuan mesin konversi BBM ke BBG ya kepada nelayan ada sekitar 178 orang itu. Dan apalagi di Nias Barat ini lagi dengan pertanian kita ya melalui program penangkaran benih tadi ya untuk pertama kalinya itu. Untuk pertama kali pemerintah Kabupaten Nias Barat ya mampu menghasilkan benih padi unggul. Ya Soguna Bajato yang telah dinyatakan lulus uji laboratorium. Soguna Bajato itu koperasi atau? Ini nama kita itu ya, nama slogan kita di pemerintahan yang kita lakukan untuk masyarakat banyak, untuk orang banyak. Itu Soguna Bajato namanya itu. Itu merek apanya itu produknya itu. Oh iya. Ya. Ini
berhasil membuat bibit unggul seperti itu. Betul, yang telah lulus uji laboratorium itu. Dan ini bisa disebarkan ke masyarakat? Sudah bisa disebarkan kepada seluruh masyarakat. Berupa semai ya? Padi buat ya, bibit bibit unggul ini, ya benih unggul bersertifikat ya. Sudah kita buat itu. Saat ini masih dikonsumsi di dalam negeri, di Kabupaten Nias dulu. Belum disebar ke kabupaten lainnya? Belum lagi, dan mudah-mudahan ini berkembang terus ke depan. Ya. Itu sesungguhnya, itu keberhasilan. Itu dari Kementerian Pertanian, kah? Apanya? Support ininya? Ya, bibitnya dulu kan dari Kementerian Pertanian, tapi kita olah di sana, dikembangkan, dan ada kelompok satu melaksanakan penekaran, ya, dan ini sudah berhasil itu. Nah, membuat produksi sendiri. Satu keberhasilan, ketemu keberhasilan lainnya, terus ada inovasi tentunya, ya Pak Bupati. Nah, berarti perlu SDM kita ini melakukan studi banding ke tempat lain, gitu ya? Dan itu dilakukan juga oleh ASN Kabupaten Nias Barat. Dilakukan terus, ada berapa misalnya studi banding ke daerah-daerah lain dari Dinas Pertanian kita, dari Dinas Pariwisata dan dinas lainnya. Perlu mereka studi banding ke daerah lain ya untuk meniru, melihat dan gimana. Itu. Pendapatan asli daerah yang menonjol di sana itu apa, dari sisi apa, Pak? Memang tidak ada yang sangat menonjol pendapatan asli daerah kita ya, dari restribusi dari pertanian, dari jasa. Ya, itu memang tidak ada, sangat kecil, dan kita terus berusaha itu kalau PAD kita itu. Untuk membangun daerah itu, karena anggaran daerah juga tidak banyak, kabarnya Pak Bupati ini sering ya nyanyi ke kementerian-kementerian, ngamen ke kementerian untuk mensupport, mendukung mereka. Dan kabarnya Pak Bupati, kita mendengar ada proposal ganda nih dari Kabupaten Nias Barat ke berbagai kementerian. Bagaimana, Bapak? Ngaco itu, tidak benar tuh. Itu ngaco itu, aduh, ngaco. Ini mungkin kementerian tahu lah. Ya tentu pemerintah kan hanya satu. Kalau ada yang mengusulkan itu sudah keliru, itu sudah tidak tahu bagaimana prosedurnya. Itu Ibu, kalau kita berikan proposal ke kementerian, ya Bupati tentu mempercayai dinas teknisnya. Itu yang lebih tahu lah. Presiden mengangkat menterinya untuk membantu dia. Bupati mengangkat kepala dinasnya untuk membantu dia. Kalau ada oknum, siapapun dia, itu tidak benar, bukan tidak memenuhi kriteria sudah tidak benar, ngaco itu. Itu seakan-akan dualisme kepemimpinan itu ngaco itu, Bu. Ngaco itu tidak baik itu. Tidak beres itulah. Tentu kementerian juga, walaupun ada yang melakukan itu langsung dikonfirmasi. Ya, dan ada benar sekali itu, ada juga di Nias Barat itu, ya kembali ke pemerintah, ke dinas teknis juga, verifikasi ini yang diajukan oleh oknum ini. Itu kita sesalin itu, tapi saya harapkan ya sesuai dengan mohon maaf kepada rekan-rekan yang yang lain, khusus kita umat Kristiani ini, ada dalam perintah Tuhan, firman Tuhan itu, maafkanlah mereka ya Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu supaya sadar mereka lah. Itu ya. Tapi sudah terkonfirmasi dengan kementerian kan, artinya sudah clear. Itu sudah clear. Informasi yang kami dapat seperti itu, jadi valid, ternyata terkonfirmasi dengan baik ya Pak Bupati. Betul, sudah. Artinya sekarang sudah bisa mengklirkan ke kementerian pun, sekarang nama baik dipulihkan seperti itu. Betul. Ya itu ya saya himbau juga itu ya ke depan, biarlah kali ini saya maafkanlah oknum itu, tapi ke depan jangan dinilai kita gimana saya harapkan itu. Ya, jangan berefek presiden buruk ke kabupaten kepada kabupaten lain ya. Betul. Tapi mari kita kerjasama.
kepada oknum masyarakat kalau masyarakat dia kalau menggebu apanya niatnya, semangatnya, ya tahan dulu, mari kita sama-sama bekerja, mari kita sama-sama menyelesaikan tugas kita. Ya. Kalau saya lihat sebenarnya penjelasan Pak Bupati dari tadi itu seperti Pak Bupati ini adalah orang yang disayang sama masyarakatnya. Nah, di 2 tahun kepemimpinan mau menjelang ke 3 tahun, dikit lagi berakhir, kira-kira apa sih yang bisa dipesankan ke masyarakatnya secara Nias Barat secara keseluruhan? Karena tadi saya lihat dari awal juga berapi-api, niatnya nothing tulus mengabdi sebagai pelayan yang ngerti menempatkan diri. Saya ini sebagai kepala daerah, tapi artian adalah pelayan masyarakat. Dan itu tentunya dilakukan oleh Pak Bupati secara langsung di masyarakat, artinya masyarakat mencintai. Pesan Pak Bupati sebenarnya ke masyarakat Nias Barat secara menyeluruh ini apa? Sebelum saya menyampaikan pesan saya, Bu, ya sejak saya memimpin ya karena saya katakan tadi saya berasal dari keluarga tidak mampu, keluarga miskin, saya tahu apa yang ada di benak masyarakat itu. Walaupun tidak bisa saya jawab, saya puaskan secara semuanya Ibu. Saya jujur itu. Dengan keterbatasan yang ada. Ada 3 kebijakan, keberanian yang saya ambil untuk masyarakat saya ini. Ya, sejak saya memimpin 1, saya memberikan ambulans gratis 24 jam. Ambulan gratis? Ambulan gratis 24 jam, tanpa bayar itu. Karena saya tahu bahwa daerah saya di Nias Barat, ya, sangat terpencil dan geografisnya saya sangat sulit. Kalau ada yang sakit, tidak ada yang menolong, yang membawa apa misalnya ada mobil penumpang umum misalnya di daerah-daerah kota ya. Ini tidak ada. Makanya saya berpikir bagaimana menolong masyarakat saya yang kalau seandainya sakit, apalagi misalnya melahirkan contohnya. Kan pintu kematian itu kalau misalnya kan. Saya berpikir itu, bagaimana menolong mereka. Mau mereka berobat ke tempat pengobatan, ke puskesmas, ke rumah sakit, tidak ada yang membawa. Makanya saya punya ide. Saya launching ambulan gratis 24 jam. 24 jam itu yang siap mempick up mereka. Pick up. Ada. Itu berarti ada call center-nya ya? Ada call center. Sudah saya sediakan. Diinformasikan ke masyarakat. Telepon saat ini di call center, segera datang ambulans. Kalau Nias Barat itu secara overall berapa kecamatan? Ada 8 kecamatan, ada 105 desa. 105 desa. Ya. Artinya belum ideal ya untuk 24 untuk menjangkau semua, masih Pak Bupati masih perlu lagi nih memberikan effort yang lebih untuk membantu mereka, khusus untuk ambulans saja loh. Ya betul. 24 untuk 8 kecamatan. 24 jam maksud saya. Jumlah ambulannya? Ada sekarang sudah bertambah kemarin 3 unit, sudah 14 unit. 24 jam artinya operasionalnya 24 jam dia siap di call gitu ya. Siap di call. Mana pasien yang meminta bahan, membutuhkan, siapa ambulans terdekat di situ ya sudah siap menjemput. Dan hanya satu saya minta kepada Kementerian Kesehatan nanti ambulans air. Karena kita ada di pulau-pulau, ada dari kepulauan. Kedua, kebijakan yang saya ambil, Bu, ya adalah santunan kematian bagi keluarga yang meninggal. Santunan kematian. Ya, santunan kematian. Semua masyarakatnya kalau ada yang semua masyarakat. Ya, saya berikan itu. Pertama dulu, karena saya berasal dari desa terpencil, ada dulu itu kan istilah kalau ada di sana di Nias sama kita adanya itu kalau ada yang meninggal malamnya ada hajatan itu. Tapi kalau tidak ada biaya tentu malu mereka. Saya tahu bahwa mayoritas masyarakat saya di sana itu ya di bawah garis kemiskinan. Kalau ada yang meninggal misalnya di rumah tangga seseorang, belum ada persiapan beras misalnya, aqua. Tapi saya berpikir, ya sejak saya dipilih oleh masyarakat menjadi bupati, biar saya bantu mereka dari pemerintah. Memberikan santunan kematian 2 juta per orang itu. Ya, paling tidak. Uang ya, bukan barang. Kan? Bukan barang, langsung kontan. Ya, dibayar sama mereka dan sudah saya sarankan ke Kesra sebelum dikubur supaya sudah
bayarkan. Untuk membantu masyarakat ini kan, ya karena ya menambah walaupun tidak menuntaskan ya kebutuhan yang mereka butuh pada saat itu. Tapi paling tidak pemerintah sudah ambil bagian. Ya, tentu ada pertanyaan, mengapa diratakan? Ya, tentu sebenarnya pemberian itu kepada orang miskin. Tapi saya katakan di sini bukan derajat kemampuan itu yang saya hargai, tapi rasa duka yang dimiliki oleh masyarakat itu. Mungkin ada yang bertanya, dan memang ada juga, mengapa bupati meratakan? Mengapa dikasih kepada pegawai, kepada orang kaya? Ya itu Ibu, ya rasa duka itu yang kita hargai, dukanya itu, bukan kemampuannya. Dan apalagi kepada masyarakat yang tidak mampu, sangat bermanfaat. Dan yang ketiga, inisiatif bagi hamba Tuhan. Ya, karena hamba Tuhan ini sebagai ya mitra daripada pemerintah untuk memberikan arahan-arahan, pembentukan karakter bagi masyarakat ini. Makanya saya hargai itu. Ya, inisiatif akhir tahun saya berikan kepada seluruh hamba Tuhan, para pastor, para ustadz, sampai kepada istilahnya di sana itu guru-guru jemaat itu. Ya, saya berikan itu. Itu anggarannya dapat dari mana? Ya dari APBD yang ada, Bu, kita efisiensi daripada ya tentu saya sebagai leader ya di pemerintahan, yang penting saya tidak korupsikan. Itu yang penting bagi saya. Ya, ini kita salurkan kepada masyarakat. Ya, selain pembangunan yang lain kita tapi biar program kita itu ada yang menyentuh masyarakat, ada bagian masyarakat. Ya, dan 3 hal ini ya tentu kalau Tuhan mengizinkan tetap saya pertahankan ini. Menjadi dasar juga menyentuh hati masyarakat. Sebenarnya gini loh Pak Bupati, sebelum kita bicara di studio Indopost ini, sebenarnya saya sudah terlebih dahulu melakukan observasi ke masyarakat lapangan. Ini kayaknya saya masih lebih banyak tidak tahu apa yang sudah dilakukan. Betul. Yang dilakukan tipis ini aja saya sudah mengapresiasi bahwa ada tuh bupati yang jujur. Sekarang untuk berkata jujur itu sulit. Berani jujur itu keren. Kalau saya Ibu, ya kejujuran itu senjata saya. Jadi fondasi. Ya, dan kejujuran dan komitmen saya. Walaupun banyak oknum-oknum yang mempelesetkan, tapi biarkan mereka itu. Komitmen dan kejujuran itu senjata saya berpolitik. Makanya masyarakat, ya Ibu tadi mengakui senang dengan saya. Ya, dalam saya sejak DPRD, saya tidak pernah menjanjikan apa-apa kepada masyarakat. Karena ada oknum, misalnya masuk anggota dewan, masuk di sebagai calon wakil bupati atau bupati, menjanjikan agar dipilih dia. Saya tidak janjikan. Tapi saya katakan apa yang dibutuhkan oleh daerah ini, saya berusaha keras untuk mewujudkannya. Tidak pernah saya janjikan, saya bangun ini. Tapi saya berusaha untuk itu. Artinya masyarakat secara keseluruhan dilibatkan ya? Ada pelibatan ya? Betul. Ya, Ibu katakan tadi, ya pesan-pesan, ya terima kasih dulu kepada seluruh masyarakat Nias Barat ya yang telah memilih saya sebagai bupati di Nias Barat ini, yang mempercayakan saya memimpin, dan saya harapkan dan sering saya sampaikan ini, di mana saya berada, di mana saya berkunjung, ya kalau masyarakat melihat selama ini kepemimpinan saya, kebijakan saya tidak benar, tidak baik, jangan pilih saya ke depan. Tidak ada bupati atau calon-calon bupati yang berani itu. Menantang masyarakat. Menantang masyarakat. Tapi saya sampaikan, kalau Bapak Ibu melihat selama ini kepemimpinan saya bagus, dan kebijakan saya untuk masyarakat, mohon ke depan dukung saya untuk melanjutkan memimpinnya Barat ini. Itu. Saya tidak mengatakan dukung saya, baik tidaknya yang saya lakukan, dukung saya. Oh, no, tidak ada itu. Ngaco itu. Ngaco itu. Tapi itu dan tentu masyarakat bisa membaca. Walaupun ada segelintir orang, ya namanya
tidak searah politik, selalu menjelekkan. Tidak semua orang bisa kita suka sama kita. Tidak ada, saya sadari itu ada lawan-lawan politik juga, ekonom. Silakan saja mereka. Dan kita kembalikan kepada masyarakat menilainya. Nah, tapi setelah Bapak jadi bupati juga kan semua lawan politiknya juga kan dirangkul kan? Saya rangkul lah. Ya, orang yang lawan saya, kalau saya lihat kemampuannya, saya berikan jabatan. Dan sebenarnya di situ diteliti. Kalau itu keinginan saya uang kepada lawan-lawan politik itu, saya minta uang sebenarnya. Dan coba diteliti, saya tidak pernah meminta. Yang penting kemampuan mereka untuk itu. Dan Ibu bilang tadi, apa pesan-pesan kepada masyarakat? Ya, saya harapkan kepada masyarakat saya Kabupaten Nias Barat, baik yang ada di wilayah Kabupaten Nias Barat maupun yang ada di luar daerah Nias Barat. Mari kita selangkah seirama. Ya, bergandengan tangan membangun Nias Barat ini, memperbaiki Nias Barat ini lebih baik daripada yang lalu-lalu sebelumnya. Dan saya harapkan juga, ya mari kita santun bermedia sosial. Ya, jangan kita dinilai oleh daerah lain. Bobrok daerah kita, bobrok orang-orang kita, saya harapkan. Ya, robah. Dapur kita perbaiki, jangan sampai keluar. Dapur kita perbaiki. Jangan dari kita sendiri menjelekkan daerah kita. Jangan kita sendiri menampar muka kita. Saya harapkan kepada seluruh masyarakat Nias Barat. Sudah tahu apa pernyataan saya tadi. Kalau baik mohon dukung. Kalau tidak baik jangan. Makanya riak-riak hentikan. Ya, siapa yang apa ke depan? Silakan. Terbuka pintu lebar-lebar. Kita serahkan kepada masyarakat. Kita mempercayakan kepada masyarakat siapa figur yang mereka dukung ke depan. Ya, politik jangan menjadi hambatan ya. Perbedaan politik jangan menjadi hambatan untuk membangun daerah ini. Dan semua Ibu yang terjadi di sana, ya ria-ria itu saya tidak dengarkan itu. Ya, saya tetap semangat, saya tetap tulus dan sungguh-sungguh untuk membangun dan memajukan Nias Barat ini, melakukan yang terbaik untuk Kabupaten Nias Barat. Keren. Nggak jauh-jauh semangatnya terus berapi-api. Ya. Kita nanti akan kunjungan ke sana melihat langsung kinerja Pak Bupati tentunya. Boleh, silakan. Ketemu ya Pak Bupati. Baik, Bos. Terima kasih banyak. Ya. Baik, terima kasih.